Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa habibina wa safina wa qurrati a'yunina Muhammad abdika wa nabika wa kan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi taslima bi qadari azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Allahumma bisholli sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil mabadu. Yang terhormat Bapak Ketua KGU Bapak Singgang Sudarta SPD, Bapak Sekretaris Bapak Robek SPD, juga Ibu Dara, Ibu Nur Andi SPD, serta teman-teman KGU yang saya hormati. Marilah sebelum kita melaksanakan musyawarah tentang OBSN olahraga, kita tidak lupa memanjatkan rasa puja dan puji tasakur kepada Allah Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari insya Allah yang penuh berkah ini kita dapat bermuajah di Pujasera Gembolan kali keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga atas niat kita yang baik ini diterima oleh Allah SWT sebagai amal hasanah manfaat masyarakat fitini wa dunia hatal akhirah. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah biqaulina Allahumma sholli wa sallim alaihi yang kita nantikan sawab min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Teman-teman PJOK serta hadirin rahimakumullah, ini juga masih di bulan Syawal. Saya juga tak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alakum wa iyyakum minal faizin kula amin wa antum bi khairin. Semoga kita sesuai dengan ucapan tadi kita dapatkan fitrah fitri dan kita bangun kedepannya menjadi yang lebih baik. Allahumma amin. Teman-teman PJO yang saya hormati, saya mewakili teman-teman dari musyawarah ini telah ditentukan tentang seleksi O2CN di Kecamatan Bojolangu. Adapun nanti bisa diroleh jika ada yang menjadi pengawas sebagai pengurusnya. Untuk kit atletik tanggal 25 bulan April harinya Sabtu. Kemudian hari Selasa tanggal 28 April itu renang. 28 hari Selasa itu adalah cabur renang. Dan untuk tanggal 29 April 26 harinya Rabu adalah bulu tangkis. Dan untuk tanggal 30 bulan April 26 pencak silat harinya Kamis. Dan ini walaupun hari 2 Mei hari pendidikan nasional ini tetap diadakan senam dan nanti dari kebijakan pengurus cabur. Ini langsung saja dari saya karena saya juga mewakili. Kemudian saya akan memberikan tentang peraturan cabur. Halo. Tanggal 30 April hari Kamis, insya Allah minggu depan. Dan sekarang langsung saja karena saya megang mic. Karena juga saya paling senior ini disuruh membacakan tentang pencak silat ya. Halo. Oh, coba ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Iya sih kok ini ndredeg iki. Jumeneng nggih. Nggih, alhamdulillah. Ya, monggo. Punya teman buat teman, punya teman gay. Nah, gue malah juara 1 dari belakang. Ya, insya Allah saya ulang lagi untuk masalah waktu. Udah ada masalah ya untuk waktu. Ada yang mana? Ya, itu aja, kita langsung aja yang hari Kamis tanggal 30 April 2026 ya. Ya, ini yang cabur pencak silat untuk kategori usia dini atau anak SD.
Dan insya Allah ini saya cuplikan saja. Kalau kita membaca seperti ini, buahnya pol gaduk ya, ini tadi sudah saya print ya. Tapi yang intinya saja untuk seleksi di Boyolali insya Allah satu tempatnya sama, tetap di kemarin di Masjid Al-Mutakin Dusun Kalitri Desa Wau. Masjid napa Pak? Masjid Al-Mutakin Dusun Kalitri Desa Wau. Dan juga ya, kategori atlet yang dilombakan juga dipertandingkan. Ini tanding, ada lombanya. Yang dilombakan adalah jurus ipsi tunggal tangan kosong. Jurus ipsi tunggal tangan kosong yang sudah saya share di grup itu hanya apa namanya? Webnya apa? Contoh YouTube gitu. YouTube ya, YouTube. Tadi saya download bisa tapi saya kirim tidak bisa. Jurus 1 sampai 7. Ya terakhir setelah tendangan kuda guntingan itu selesai. Ya itu dengan kuda sing sikile dhuwur. Nah itu selesai. Ya. Itu yang untuk kategori jurus wajib, yaitu jurus wajib yang harus diikuti atlet untuk mengikuti kategori tambahan atau sunnah. Kalau wajibnya tidak bisa atau dis, otomatis tidak bisa mengikuti kategori tambahan, yaitu kategori tanding atau sabung. Yaitu nah ini sarannya. Beratnya harus 40 sampai 42. Kelasnya kelas H. Kalau misalkan ada anak bisa jurus tangan kosong tunggal ipsi tapi beratnya 39 atau 43, itu tidak bisa mengikuti tambahan. Ya ini harus sesuai dengan karena ini sesuai dengan kelasnya adalah kelas H untuk usia dini. Ya jadi wajibnya yang pertama ini. Berarti tidak sesuai ini udahlah nggak usah. Tidak boleh. Untuk dia ikut selanjutnya, jadi untuk hanya ikut yang diwajib. Yang wajib adalah jurus tunggal ipsi tangan kosong jurus 1 sampai 7. Yang tadi adalah guntingan tadi, setelah tendangan kuda, guntingan selesai. Itu di YouTube ada, itu hanya itu yang dilombakan. Harus tandingan, tanding katanya itu harus berhadapan. Tapi kan lomba itu kan ya api-apian. Ya, tapi kalau di pencaksilat dia ada kata lomba, pakai tanding. Gitu. Jadi ini hanya ada masa apa namanya ambigu saya. Tapi kalau nanti yang tanding itu berhadapan adalah untuk kategori bermain tambahan yang lolos dari jurus ipsi tunggal tangan kosong bisa mengikuti tambahan dengan syarat berat badan 40 sampai 42 kilo. Kalau misalkan 43 dis, 39 dis. Kenapa? Bobot itu mempengaruhi kekuatan pukulan. Lalu kalau bobotnya gede, misalnya Pak Yasir sama kemarin, yaudah Pak kemarin kalah. Kamu tahu Pak Rutin, yaudah kalah bobot, kalah bandul ya. Halo, G, saya akan tanya. Kawan. G. Sunnah, wajib G tambahan. Oke, lalu yang ini. Terima kasih. Untuk pencaksilat itu kan ada dua kategori Pak ya. Kategori wajib dan kategori tambahan. Apa itu nanti untuk wajibnya itu diambil juaranya sendiri? Apa tambahannya juga diambil juara sendiri? Apa itu nanti diambil dua-duanya? Gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih ya, ini untuk laporan dari provinsi ya kemarin. Kami dari dinas belum ada apa itu judis dan tadi teman saya sudah nelpon kepada Mas Bayu sebagai koordinator dinas, belum ada jurus dari dinas. Karena ini juga ambigu bingung. Karena rata ya misalkan maaf ya, orang itu bisa jurus seni ya atau jurus isi, tapi tidak bisa tanding atau gini, yaitu rata itu
bisa jurus isi tunggal, awet itu untuk tangan kosong tapi tandingnya kalah. Kadang diwalik bisa tanding tapi tidak bisa jurus isi. Padahal kata kunci pertama adalah jurus isi jurus wajib itu. Nah, jadi intinya seperti kemarin, maaf ya, kemarin kan ada jurus isi tunggal, jurus tangan kosong, pakai toyang juga pakai golok. Kalau itu lolos mengikuti jurus solo kreasi. Tapi kalau yang masih dalam ya nggak bisa solo kreasi. Kemarin gitu. Nah ini juga sama, makanya kata kunci di awal itu ketika nanti maaf ya, misalkan putra panjenengan juara 1 di tingkat kabupaten, kemudian bobotnya 38, itu tidak bisa mengikuti tanding yang tambahan, tapi bisa mengikuti yang itu lagi yang wajib saja. Jadi didis. Karena kan yang diutamakan adalah kategori kelas H 40 sampai 42, jadi selisih 2 kilo. Gua kelas sedikit gede, misalkan 39,99 on, gede tidak boleh, harus sesuai. Ini kesempatan dari yang pencaksilat seperti itu, tidak boleh. Makanya misalkan maaf ya, seperti juga punya atlet, misalkan dia itu bobotnya 40. Kemudian dia itu turun, itu harus makan yang buahnya, biar apa? Ketika ditimbang sebelum tanding, dia itu naik. Kalau dia turun, ya dia kalah lagi. Jadi kalah kemarin itu ya, saya itu kalah karena apa? Ketika main kedua final, tahu-tahu bobotnya naik. Padahal itu sudah memukul tinggal final, musuhnya enggak suka. Si A jatuh langsung. Nah kemudian kesan ngalah, ketika landing final bobotnya naik setelah makan, dia langsung digis, jadi kalah namanya. Ini pengalaman kemarin saya di IPSI seperti itu. Ya coba Pak, ini wonten sini jurus tunggal 1 berarti ini sendiri-sendiri Pak kaya ya. Jadi nomor beda pialanya sendiri-sendiri. Oh gitu. Wonten anune jenengan halaman 57 Pak. Kaya sendiri-sendiri Pak. Nggih, ndelok ngene nih Mas. Berarti sendiri individu jadi